wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Widi. Iya, Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Baik. alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Semoga Bapak Ibu yang lain juga sehat ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang akan bergabung begitu ya. Malam hari ini, sebelum kita masuk materi, Bapak Ibu apakah sudah melakukan praktik untuk pencarian referensi? Sudah, Bu? Sudah. Sudah? Ada kendala? Sudah. Ada kendala Bapak Ibu? Saya kendala di download, Bu. Downloadnya di mana? Scopus, SignDirect, atau di mana Bapak? Kan kita buka Scopus, terus kan harus yang Scopus download manager itu ya. Iya, Itu, betul. itu kan saya sudah aktifasi, tapi waktu Iya. download tetap nggak jadi. Oh, Kenapa ya? oke. Bapak Hmm, sudah menggunakan Scopus yang berlisensi? betul, sudah. Boleh di-share screen terlebih dahulu. Oh, tar, Bu. Tak buka dulu ya, Bu ya. Ya, boleh Bapak. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah ada kendala terkait pencarian referensi? Ada di antara Bapak Ibu yang sudah mencoba dan terkendala pencarian referensinya? Pep, oke, Pak Johani Fauzi aman. Sudah dicoba Bapak Ibu untuk paper popnya? Salah Apanya, Mbak? satu paper pop Bapak. Belum saya coba. Nah, itu Paper harus pop. dicoba. Paper pop nanti membantu Bapak untuk mencari referensi biar ada QQ-nya. Paper pop Gitu. itu saya lupa lagi, Mbak. Maksudnya apa ya? Paper pop itu ekstensi Bapak. Jadi nanti Scopus atau SignDirect-nya Bapak, SignDirect atau Google Scholar-nya Bapak itu nanti akan muncul Q1, Q2-nya. Coba saya tunjukin nih. Aduh, lupa lagi saya caranya. Nah, itu. Kemarin Nanti jaringan Bapak sudah bagus. harus mengulas ya materi kemarin. Kemarin soalnya ada dibahas soal paper pop. Jadi boleh diulangi lagi videonya ya. Yang sesi kedua, Mbak ya? Betul, sesi kedua Bapak. Langsung setelah itu harus dicoba untuk mendownload ekstensinya. Begitu Bapak? Iya, iya, iya. Ya, Masih. siap. Siap Bapak. Bapak Selfister, apakah sudah berhasil? Siap, oke. Pak, kalau oke. Mungkin sambil menunggu Pak Selfister, Bapak Ibu, apakah ada kendala? Boleh bertanya, boleh. Oh, ini Pak Agus. Saya Bu Sebentar Pak. Rum. Pak Rum, Ya. pembahasan kemarin, apakah reviewer author sangat detail rinci mengecek Paper referensi? pop itu kemarin yang Pak Wiem ya? Mas Wiem ya? Iya, Mas Wiam Bapak. Ya. Oke, ini jawaban menarik dari Pak Agus. Betul Pak Agus. Jadi memang jurnal-jurnal itu akan mengecek juga referensi yang kita gunakan. Jadi mereka sudah akan mengklasifikasikan daftar referensi dari paper Bapak itu masuk di mana? Apakah buku atau Q1, Q2? Nah, mereka sudah punya alatnya Bapak. Apalagi kalau jurnal-jurnal yang publishernya besar, kayak Talent Francis, Elsevier. Nah, itu nanti punya. Makanya kenapa Bapak Ibu harus kami sarankan untuk mencari referensi terbaik begitu ya. Kalau kesulitan, misalkan penelitian ya Bapak Ibu memang cukup spesifik begitu, apalagi berkaitan dengan budaya atau keagamaan atau yang lain begitu ya. Nanti ambil jalur tengahnya. Jalur tengahnya adalah ambil dari poin umumnya. Di poin umumnya dulu, jangan terlalu spesifik gitu ya. Baru nanti menjurusnya yang spesifik itu bisa diambil dari buku atau dari literatur yang lain. Jadi di paper Bapak Ibu, usahakan referensi yang digunakan itu 80% dari Scopus. Q1, Q2 itu diutamakan.
Nah, sisanya 20% Bapak Ibu itu harus, atau bukan, 20% itu boleh diambil yang lain, boleh diambil dari buku gitu ya, atau dari webpage, misalnya Bapak Ibu mengambil dari apa namanya WHO atau mungkin website-website yang lain. Kemudian dia diambil Proceeding. dari yang lain, proceeding boleh gitu ya, tapi Hmm. hanya 20% rasionya. Begitu ya Bapak Ibu. Pak Agus, bagaimana? Iya, maksud saya itu bukan dari sisi kualitas Q1, Q2, bukan begitu. Baik. Kalau dengan cara mencari referensi kemarin disampaikan kita kan berpeluang dapat banyak referensi. Mm-mm. Yang saya tanyakan, apakah reviewer atau auditor itu sangat jeli? Ini ada apa itu footnote, ada referensi. Ini footnote ini dikaitkan dengan kalimat ini. Ini relevan apa tidak, 100% relevan atau relevansinya sangat tipis sekali begitu loh. Apakah sampai detail seperti itu atau Oh, bagaimana? ya, baik Bapak. Sejauh saya, sepengetahuan saya, memang tergantung reviewernya berbeda-beda ya Bapak ya. Tapi ya sejauh saya memandang gitu dari beberapa artikel yang terbit, itu memang dia tidak langsung spesifik seperti itu Bapak. Jadi yang penting adalah bagaimana papernya disitasi. Biasanya sih rasionya adalah dia menggunakan alat perbandingan. Oh ini artikel ini dari jurnal Q1 atau Q2. Tapi kalau cukup sampai mendalam, terlalu detail begitu ya, itu tergantung pada reviewernya. Kalau reviewernya memang sangat-sangat detail sekali begitu ya, ngecekin satu demi satu, nah itu ketemu sama reviewer seperti itu. Ada juga yang tidak Bapak. Misalkan Baik. paper Bapak atau penelitian Bapak itu berkaitan dengan pendidikan. Tapi ada sitasi yang diambil dari jurnal kesehatan. Cuman masih relevan tuh karena teorinya bisa dipergunakan. Nah, itu boleh-boleh saja. Jadi tidak langsung spesifik harus semuanya pendidikan gitu. Tidak, Bapak. Itu sependek pengetahuan saya ya, Bapak Agus. Begitu. Ini yang saya lihat dari beberapa artikel yang sudah terbit begitu, Bapak. Jadi boleh tidak reviewer tidak sampai mengorek secara dalam biasanya. Begitu, Pak Agus. Oke, Pak Agus. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, siap. Kemudian mungkin Bapak Selvister, apakah sudah mau siap untuk share screen membantu biar Iya, ya Bu. kesulitannya? Ya, ya, Boleh. Iya. Nanti setelah itu kita akan masuk ke materi gitu ya. Nah, ini ya. sejauh mana kita mau menggunakan AI seperti ChatGPT Gemini. Sebenarnya boleh-boleh saja kalau Bapak Ibu mau menggunakan alat-alat AI. Cuman memang harus ada batasannya Bapak Ibu. Karena batasannya adalah harus menggunakan manual. Bapak Ibu tidak boleh serta-merta mengandalkan apa namanya AI saja karena AI itu sebenarnya yang pintar itu kita, Bapak Ibu, bukan AI. Jadi jangan mau disetir sama AI begitu ya. Harus Bapak Ibu yang menyetir begitu. Jadi menyetirnya adalah bagaimana mengkondisikan AI itu agar kita tidak terjerumus dengan AI begitu ya. Kita tetap harus menggunakan manual begitu. Kita harus menggunakan berpikir kritis walaupun dibantu oleh AI, Bapak Ibu. Nah, oke Bapak. Ini Bapak Izin sudah Bu. Ya, menggunakan Google Chrome ya? ya. Itu Ya, baik. terlihat ya Bu ya? Sudah Bapak. Oke, Sudah sekarang kan? Ya, tambahkan tab baru ke scopus.com Bapak. ya. Di tab baru ini ya, Bapak klik plus di atas itu. Oke. Aha, Ya. scopus.com coba. Scopus. Oke. Sip. Nah, ini coba sign in. Bapak sudah menggunakan akun yang berlisensi atau sudah punya akun lisensi? Ya, sudah saya punya. Tapi di apa jendela yang berbeda Bu. Oh, begitu. Tapi Google Chrome atau Hmm. bukan jendela yang berbedanya? Google Chrome juga. Oh, kalau Google Chrome buka yang satu lagi aja, Bapak. Yang Ya, sudah. saya stop yang ini dulu ya Bu ya, Boleh, yang boleh, Pak. ya.
Oke, mohon izin menunggu sebentar ya Saya Bapak. coba di Google Chrome kan, Mbak. Apa Bapak? Saya harus masuk dulu di Google Chrome kan? Apanya untuk akses Scopus, akses Sendirect memang kita sarankan menggunakan Google Chrome. Kalau di Scopus itu karena ada ekstensinya ya. Nah, ekstensi itu memang biasanya terpasangnya di Google Chrome. Jadi kita sarankan penggunaan Scopus itu melalui Google Chrome, Bapak. Yang harus langsung kita menggunakan akun kah? Akun Scopus. Iya, betul, menggunakan akun Scopus. Tapi nanti dalam membukanya, Scopus itu bisa login melalui Google Chrome, Bapak. Gitu. Jadi biasanya. Oh, Google. Sorry, Masuk Iya. di ke Google Chrome dulu ya. Iya, betul. Masuk di Google Chrome dulu, gitu. Oke, Baru Pak ketik Sam. Scopus. Iya, betul. Baru ke Scopus. Ya, baik Bapak Selfister. Kalau masih ada kendala, mungkin setelah ini ya, setelah materi, kita akan diskusi lagi Oh ya, mungkin ya. Oke. ya, Nah, itu boleh, memang boleh. boleh. Kalau misalkan Bapak membuka akun Scopus, sudah menggunakan Chrome Ya, lain, maka tambahkan ya. ekstensi di Chrome satu lagi, Bapak. Gitu. Jadi Oh, berbeda akun Chrome, biasanya kan Bapak menambahkan akun Chrome ya. Profile Chrome-nya kan biasanya masuk ke email berbeda begitu ya. Nah, kalau Bapak menggunakan akun Chrome yang berbeda itu harus nambahin ekstensi lagi begitu. Gitu. Jadi oh, oke. beda-beda Chrome memang tidak bisa serta-merta ekstensinya hanya terpasang pada satu Chrome saja. Begitu ya Bapak ya. Nanti dicoba untuk mendownload ekstensi di Chrome yang akun satunya gitu ya Pak. Oh, siap, siap. Ya, Saya coba ya, siap. Bu ya. Boleh Baik, Bapak. baik. Oke. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ini salah satu untuk memanaskan begitu ya, sembari kita akan masuk ke materi inti adalah optimalisasi laptop Bapak Ibu. Yang mana ini ada berhubungan dengan laptopnya Bapak Ibu sudah support belum untuk lari menyelesaikan papernya atau masih terhambat. Nah, nanti akan dibantu oleh Mas Wiam. Oke. Nah, ini nanti Pak Agus, nanti saya jawab langsung lewat kolom chat ya. Nanti Bapak Ibu kita fokus pada optimalisasi laptop terlebih dahulu, cek-cek dahulu kendala-kendalanya apa, nanti akan dibantu Mas Wiam, dan kita sudah membagikan link untuk aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan, begitu ya, untuk mempercepat dalam menyelesaikan papernya Bapak Ibu. Nanti akan dibantu ditutorkan oleh Mas Wiam, kemudian selanjutnya silahkan Bapak Ibu boleh langsung praktek begitu share share screen untuk optimalisasi laptopnya atau nanti bertanya itu boleh. Ya, begitu ya. Silahkan Mas Siam, waktu saya persilahkan. Kepada Mas Siam, monggo. Yes. Baik, terima kasih Mbak Bibi. Dan sebelumnya selamat malam Bapak Ibu. Malam, Mas Wiam. Ah, Malam, Mas. baik, terima kasih Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Masih semangat ya Bapak Ibu untuk sesi yang ketiga pada malam hari ini? Insya Semangat, Allah. cuaca bagus. Wah, Ya, Alhamdulillah. Cuaca Alhamdulillah. bagus dan semangat yang tetap membara begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi sudah dibuka begitu diskusi hangat terkait pencarian referensi dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Mbak Bibi. Nah, nanti setelah sesi ini, setelah materi untuk sesi ketiga ini, kita bisa lanjutkan lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebelum itu, kita masuk dulu ke sesi yang ketiga pada malam hari ini tentang optimalisasi laptop dan MacBook, Bapak Ibu. Nah, jadi di sesi-sesi awal ini memang kita baru langkah persiapan, begitu. Persiapan apa saja yang perlu kita siapkan ketika mau menulis paper. Selain dari referensi seperti kemarin, kita juga harus menyiapkan aplikasinya, Bapak Ibu, alat-alatnya. Dan di grup WhatsApp itu sudah saya share untuk aplikasi-aplikasi yang akan digunakan baik itu selama penulisannya, selama penyusunannya, maupun setelah penyusunannya selesai, kemudian kita gunakan finishing. Nah, jadi pada malam hari ini nanti kita akan bahas bagaimana instalasinya, karena walaupun instalasi alat itu aplikasi yang kita gunakan itu sama halnya dengan aplikasi yang lain, tapi mungkin ada step-step yang perlu diingat dulu agar tidak terjadi kesalahan ketika instalasi. Oke, baik sebelumnya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk share screen saya?
Sudah. Sudah, Mas. Aman, Ya. Mas. Oke, baik, aman ya Pak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini sudah saya buka untuk link yang pertama yang sudah saya share di grup. Itu ada link Mendeley Desktop. Kemudian nanti untuk link yang kedua itu kita untuk Grammarly add-in ke Microsoft Word-nya. Jadi dua alat ini Bapak Ibu yang akan kita gunakan selama penulisannya. Jadi Mendeley ini akan kita gunakan ketika penyusunannya, memasukkan citasi, referensi, kemudian setelah selesai papernya, bahasa Inggris selesai, baru kita nanti finishing begitu menggunakan Grammarly. Jadi tidak perlu takut menggunakan bahasa Inggrisnya ini harus the atau harus is atau are. Nah, itu nanti urusan Grammarly Bapak Ibu. Sudah ada tuyulnya. Bapak Ibu yang penting menulis bahasa Indonesia dulu, translate baru Grammarly. Nah, kemudian Belum sempat saya download ini, Mas. bagaimana Bapak? Belum sempat download ini aplikasinya. Baik Bapak. Nah, nanti mungkin bisa sambil di-download atau mungkin nanti kalau misalkan masih ada waktu, cukup waktu untuk malam hari ini, kalau Bapak Ibu ada kendala ketika instalasi bisa share screen gitu. Baik Bapak Ibu. Nah, di aplikasi yang pertama ini yang akan kita install adalah Mendeley Desktop. Nah, fungsi Mendeley Desktop seperti tadi ini akan kita gunakan untuk penulisan citasi dan referensi nantinya. Nah, Mendeley sendiri itu memiliki dua versi begitu ya, Bapak Ibu. Ada yang versi Mendeley Desktop dan versi Mendeley Reference Manager. Sebenarnya fungsinya sama. Hanya saja memang kami di Rumah Scopus lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan Mendeley Desktop. Tapi ada beberapa device, khususnya MacBook begitu, yang tidak support untuk Mendeley Desktop ini. Nah, kalau misalkan ada MacBook yang tidak support menggunakan Mendeley Desktop, silahkan Bapak Ibu menggunakan Mendeley Reference Manager saja, tidak masalah. Fungsinya sama, hanya saja mungkin ada sedikit perbedaan itu di bagian penyimpanannya. Kalau desktop itu di laptop Bapak Ibu, kalau di Reference Manager di cloud-nya. Oke, nah di sini langsung saja Bapak Ibu kita lakukan instalasinya. Nantinya Bapak Ibu silahkan klik linknya, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kemudian silahkan pilih recommend for your system, recommended for your system, diklik saja di bagian menu desktop for Windows ini. Nah, sembari kita menunggu downloadnya selesai di sini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu pastikan dulu ketika Bapak Ibu ingin menginstal Mendeley, ingin menginstal Grammarly, silahkan Bapak Ibu close dulu Microsoft Word-nya. Semua Microsoft Word-nya atau Microsoft Office-nya silahkan di close semua terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ada Microsoft yang terbuka, Microsoft Office ataupun Microsoft Word-nya. Oke, lalu setelah selesai kita download Mendeley-nya, kita download sekalian untuk Grammarly-nya, Grammarly add-in. Nah, Grammarly add-in ini juga ada Grammarly yang versi desktop. Tapi kembali lagi, kalau untuk Grammarly ini memang kami menyarankan Grammarly add-in yang langsung terpasang di Microsoft Word karena penggunaannya lebih mudah, lebih nyaman untuk kita gunakan. Nanti tinggal Bapak Ibu langsung klik saja download di sini. Biasanya nanti akan terbaca seperti ini Bapak Ibu. Google Drive tidak dapat memindai file ini untuk menemukan virus. Tidak apa-apa, tetap di-download saja karena ini filenya memang kita upload manual gitu. Ini tetap aman untuk kita download, maka nanti Bapak Ibu bisa langsung tetap download saja. Oke. Nah, kita tunggu. Oke, sudah selesai semua untuk Mendeley Desktop dan Grammarly-nya sudah kita download. Kemudian setelah kita download langsung kita install saja Bapak Ibu. Nah, untuk Mendeley Desktop ini langsung nanti Bapak Ibu bisa install saja, bisa di open atau diklik saja. Kemudian setelah itu nanti muncul pop-up instalasi seperti ini, langsung kita next next saja Bapak Ibu, langsung kita next saja, kemudian I agree, kemudian next lagi, langsung install. Nah, sejauh ini masih cara instalasinya seperti aplikasi pada umumnya begitu Bapak Ibu. Hanya yang terpenting yang perlu Bapak Ibu ingat ketika instalasi Grammarly, instalasi Mendeley, entah Mendeley Desktop ataupun Reference Manager, silahkan close dulu Microsoft Word-nya. Oke, nah setelah selesai instalasi, proses instalasinya selesai seperti ini Bapak Ibu, tinggal langsung kita finish saja Bapak Ibu.
Oke, kita finish. Kita tunggu. Biasanya Mendeley-nya akan langsung otomatis terbuka. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nah di sini langsung otomatis terbuka seperti ini Bapak Ibu. Namun biasanya kalau eh, baru pertama kali install atau laptop yang Bapak Ibu baru diinstal Mendeley nanti akan masuk ke jendela login seperti ini, jendela sign in seperti ini. Nah, untuk login ke Grammarly, silahkan nanti Bapak Ibu bisa gunakan email pribadinya atau akun Elsevier-nya. Bisa yang Bapak Ibu gunakan untuk masuk ke Science Direct kemarin. Silahkan bisa masukkan emailnya di sini. Atau kalau belum, Bapak Ibu bisa klik register di pojok kiri bawah di sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun, langsung bisa dimasukkan saja akunnya seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk stay sign in agar setiap kita mau menulis tidak perlu sign in ulang, langsung kita stay sign in kemudian sign in. Oke. Nah, oke. Kemudian setelah berhasil sign in Bapak Ibu, nanti mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Mendeley sebelumnya, di sini sudah akan ada berisi seperti ini. Kalau belum biasanya masih kosong. Kemudian yang perlu kita cek lagi Bapak Ibu, itu adalah di bagian tools, di bagian bar pojok kiri atas begitu ya, ada file, edit, view, tools. Nah, di sini nanti akan ada bertuliskan tools. Bentar. Oke, di pojok kiri atas ada bertuliskan tools, silahkan diklik toolsnya. Nah, kalau misalkan di sini masih bertuliskan install Microsoft Word plugin, silahkan Bapak Ibu klik install MS Word plugin-nya. Di sini, di bagian tools silahkan klik install MS Word plugin. Oke, kalau sudah diklik, kita cek lagi. Apakah di toolsnya sudah berubah? Oke, nah di toolsnya di sini sudah bertuliskan uninstall MS Word plugin. Nah, jika sudah bertuliskan uninstall, tidak perlu kita klik lagi Bapak Ibu. Jadi kalau masih bertuliskan install, silahkan klik install. Kalau sudah uninstall, sudah. Berarti kita sudah menginstal plugin Mendeley ini ke Microsoft Word. Oke, sampai di sini dulu. Kemudian kita lanjutkan untuk instalasi Grammarly. Nah, kita belum buka Microsoft Word-nya. Microsoft Word masih tertutup. Kemudian kita kembali ke Google Chrome, kita install Grammarly-nya. Oke, di sini bagian download tadi, kita klik saja untuk Grammarly add-in setup-nya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Kemudian sudah muncul untuk Grammarly-nya di sini. Nah, jika sudah, langsung nanti kita get started. Oke, kalau sudah get started, langsung install saja. Kita tunggu. Oke, sudah sukses terinstall untuk Grammarly-nya. Nah, kita tinggal klik finish saja Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita sudah install semua untuk Mendeley dan Grammarly-nya, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita cek apakah sudah terinstall atau belum untuk Mendeley dan Grammarly-nya. Caranya tinggal kita masuk ke Microsoft Word-nya saja. Oke, kita masuk ke Microsoft Word. Kemudian di sini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berhasil untuk instalasi Grammarly-nya, maka di pojok kanan atas di sini akan ada logo Grammarly atau bertuliskan Open Grammarly di sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu klik Open Grammarly, oke. Nah, di bagian kanan ini akan muncul jendela baru. Biasanya nanti akan bertuliskan login. Silahkan Bapak Ibu untuk Grammarly ini, saran dari kami karena Grammarly ini adalah tools yang sangat membantu ketika finishing. Dan Grammarly ini berbayar, Bapak Ibu, untuk mendapatkan full apa ya, full apanya namanya ini tuh Pak. Fasilitasnya begitu, ada correctness, clarity, engagement, delivery-nya begitu. Nah,
Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan semua fitur, nah semua fitur ini terbuka, silahkan nanti Bapak Ibu menggunakan akun yang premium. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan akun yang free, Bapak Ibu mendaftar menggunakan email pribadi, sebenarnya bisa hanya saja nanti fitur-fitur ini hanya terbuka dua, yaitu correctness dan clarity. Sedangkan engagement dan delivery ini tidak kalah penting dari dua fitur ini. Maka dari itu nanti silakan Bapak Ibu untuk Grammarly bisa menggunakan akun premium yang bisa dibeli di toko-toko yang menjual akun seperti kemarin di Shopee juga ada, atau mungkin seperti yang kemarin saya perlihatkan untuk tokonya itu juga menjual untuk akun Grammarly. Oke, Grammarly sudah terinstall. Kita sudah cek Grammarly sudah terinstall. Nah, jika sudah kita tutup dulu Grammarly-nya, kemudian kita cek untuk Mendeley-nya. Nah, untuk mengecek Mendeley apakah sudah terinstall atau belum, silahkan nanti Bapak Ibu klik di bagian atas di sini. Kita pilih di bagian reference, di bagian tab di atas ini. Silahkan Bapak Ibu klik di bagian references. Nah, Grammarly di sini nanti yang akan kita gunakan adalah Grammarly Desktop. Dan fitur Grammarly Desktop itu berada di tengah sini Bapak Ibu. Ada insert citation, open Mendeley, insert bibliografi, ada stylenya, refresh, undo, export, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita gunakan adalah Mendeley di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan Mendeley yang ada di pojok kanan atas, di sini ini adalah Mendeley Site, dan ini terhubungnya ke Mendeley Reference Manager. Kalau Mendeley yang ada di tengah, ini terhubungnya ke Mendeley Desktop, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian setelah dua tools ini, Bapak Ibu, setelah dua aplikasi ini, sebenarnya ada satu aplikasi lagi, yaitu aplikasi Translate atau Translator. Tapi Translator di sini kita bisa gunakan translator yang bawaan Microsoft Word-nya saja. Jadi translator yang bisa kita gunakan di sini adalah translator yang bawaan Microsoft Word-nya saja. Nah, untuk mengakses translator Microsoft Word, nantinya Bapak Ibu bisa langsung tuliskan kalimatnya. Misalkan, saya memiliki sebuah kalimat sederhana seperti ini. Nah, ketika saya menulis kalimat dalam bahasa Indonesia, kemudian saya ingin mentranslate. Nah, untuk translator di sini kami sarankan Bapak Ibu menggunakan translator yang ada di Microsoft Word. Dan cara penggunaannya cukup mudah, tinggal Bapak Ibu blok saja kalimat yang ingin ditranslate seperti ini. Lalu tinggal Bapak Ibu klik kanan, kemudian pilih translate. Nah, di sini ada bertuliskan translate. Ketika Bapak Ibu klik kanan, kemudian ada bertuliskan translate. Klik, nanti akan muncul translator di sebelah kanan. Nanti Bapak Ibu bisa pilih from-nya apa, to-nya apa. Di sini kan from Indonesia to English. Nah, jika sudah from-nya Indonesia to-nya English seperti ini, tinggal kita insert saja Bapak Ibu. Klik insert. Nah, sudah langsung terganti menjadi bahasa Inggris. Nah, jadi selama penyusunan papernya nanti kita akan berbekal 3 aplikasi ini Bapak Ibu. Translator, Mendeley, dan Grammarly. Nah, untuk translator ini tidak perlu diinstal lagi karena ini sudah bawaan Microsoft Word. Dan nanti mungkin kalau Bapak Ibu menemukan translator ternyata berbeda tampilannya, nah itu karena versi Microsoft Word-nya. Jadi tampilan translator yang seperti saya gunakan di sini, ini adalah tampilan translator untuk Microsoft Word 2019 ke atas. Jadi 2019 sampai 2021 begitu nanti, atau yang terbaru itu tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau misalkan masih di bawah 2019 seperti 2016, 2010 bahkan, nah itu pasti tampilan translatornya akan berbeda. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan yang seperti ini, silahkan upgrade Microsoft Word-nya agar tampilannya akan sama seperti ini. Oke, tapi kalau misalkan beda pun tidak masalah. Kalau misalkan tidak bisa menggunakan ini, Bapak Ibu juga bisa menggunakan translator-translator lain seperti halnya Google Translate dan lain sebagainya. Itu sangat bisa digunakan, hanya saja mungkin harus kita copy paste. Kalau seperti ini kan tinggal kita blok, klik kanan, translate, selesai. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu tadi untuk instalasi instalasi Mendeley, instalasi Grammarly, kemudian penggunaan translator. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu pastikan dulu laptopnya sudah memiliki aplikasi-aplikasi ketiga aplikasi ini.
Kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Mendeley sebelumnya, tidak perlu di-download lagi, tidak perlu diinstal lagi. Gunakan Mendeley Bapak Ibu yang sudah ada. Jadi, saya share link tadi adalah untuk Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Mendeley atau baru ingin menginstal Mendeley, silahkan gunakan link yang saya share tadi. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini sebelum kita lanjut untuk memasukkan referensi-referensi yang sudah kita cari kemarin ke Mendeley. Untuk instalasi, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin Bapak Ibu di sini sudah mencoba instalasi kemudian ada kendala, mungkin bisa kami bantu, kita bisa share screen Sudah. terlebih dahulu. Sudah, Bagaimana, Ibu? tapi belum muncul. Yang Belum, apa? Yang kedua tadi Grammarly. Grammarly-nya belum muncul. Ah, ah. Oke, Ibu. Sebentar, Ibu mungkin sebentar ada yang bocor sepertinya. Oke. Mohon maaf, Ibu, Kalau sudah apakah? ada, kalau sudah terinstall itu Medley-nya Mas, sebelumnya, itu aja yang dipakai ya. Iya, Bapak, digunakan yang sebelumnya saja. Oke. Mohon izin Ibu Nurmiati, apakah bisa share screen untuk kendalanya? Begini Mas, muncul. Engage, sebentar. Nah, ini Ibu, ini tidak bisa terinstall karena masih ada Microsoft Office yang berjalan. Jadi Oh, harus seperti yang tutup dulu. iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Bapak Ibu instalasi untuk Grammarly ataupun Mendeley, silahkan tutup dulu semua Microsoft Word, semua Microsoft Office yang berjalan, Ibu. Oh gitu ya. Engage, silahkan di OK Saya dulu. coba dulu. Engage, silahkan di OK, kemudian ulangi dulu, close semua Microsoft Office-nya. Oke, baik. Engage. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mengalami kendala instalasinya atau ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu terkait aplikasi ini. Oke. Sudah Oh, Pak. sudah aman ya Pak. Oke, baik. Ya, sudah jadi tadi. Oke, baik Bapak. Nah, di sini sebenarnya ada dari Pak Hadi seberapa banyak kalimat yang bisa ditranslate di translator Word. Nah, sebenarnya untuk kalimat ini nanti mohon izin sebenarnya ada yang bocor suaranya. Mohon izin saya mute terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin berbicara silahkan bisa Oke. Oke, baik. Jadi untuk translator di Microsoft Word itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk translate satu dokumen utuh. Jadi misalkan Bapak Ibu memiliki sebuah draft paper dalam bahasa Indonesia, kita bisa translate satu dokumen utuh. Tapi untuk translate satu dokumen utuh tersebut sangat tidak kami sarankan. Karena apa? Karena nantinya kita akan gunakan Mendeley ini untuk memasukkan sitasi-sitasi yang digital tentunya. Kalau kita translate satu dokumen utuh, nanti ditakutkan akan ada beberapa sitasi yang bermasalah. Walaupun kasus bermasalahnya sitasi itu tidak selalu ada, tapi untuk meminimalisir kendala begitu, untuk translate ini nanti kita bisa gunakan per kalimat. Atau mungkin satu paragraf itu bisa kita translate. Tapi kalau untuk maksimalnya berapa yang bisa ditranslate di translator Microsoft Word ini saya juga kurang tahu. Tapi sejauh ini masih bisa banyak Pak. Misalkan mungkin saya buka salah satu dokumen terlebih dahulu. Sebaliknya boleh ya Mas Wiam kalau untuk Baik, translate misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. bisa Ibu, bisa. Jadi ini kita bisa mengubah dari bahasa manapun ke bahasa manapun juga Ibu. Oke, baik. Oke. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada salah satu contoh kalau misalkan nanti Bapak Ibu menggunakan translator yang di Microsoft Word, sebenarnya kalau kita gunakan translator ini untuk satu dokumen itu bisa, tapi sangat tidak kami sarankan. Maka dari itu nanti untuk penggunaan translator ini akan kita gunakan untuk translate-nya per kalimat seperti ini. Per kalimat pun jangan sampai kena citasinya. Jadi kan kalau seperti ini citasi ini kan digital. Kalau kita translate ditakutkan nanti citasi ini akan bermasalah begitu. Jadi nanti akan kita gunakan translatornya itu per kalimat saja seperti ini. Satu kalimat, kita klik kanan, kita translate,
Kita tunggu terlebih dahulu, kemudian Indonesia to English, lalu kita insert. Nah, sudah. Kalimat pertama sudah kita translate, kemudian kita ke kalimat yang selanjutnya. Juga tinggal kita blok saja, kita blok sampai menemukan sebelum citasi, kita tunggu terlebih dahulu, biasanya langsung membaca. Nah, sudah. Oke, oh sebentar masih in the use, berarti kita harus tutup dulu. Nah, kita klik kanan, translate lagi. Oke, tinggal kita insert. Nah, seperti ini. Jadi, untuk translate ini sebenarnya bisa banyak katanya, tapi saya juga kurang tahu untuk maksimalnya berapa. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa coba saja, bisa translate per kalimat, bisa 2 kalimat. Yang penting kalimat tersebut tidak ada citasinya, ini masih aman. Nah, seperti ini. Oke. Seperti itu nggih, Pak Hadi. Jadi untuk berapa banyak kalimatnya sebenarnya bisa banyak, tapi lebih baik kita berhati-hati per kalimat saja. Mas Baim boleh nanya Mas Wiam. Silahkan Pak Selvister. Jadi proses translasi dari Indonesia ke Inggris Ya, itu lebih baiknya gimana? Mendahului citasi atau translate dulu baru citasi? jadi Enaknya gimana? kalau dari kami lebih baik Bapak selesaikan dulu satu paper utuh itu dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Betul. Oke, clear. Oke. Jadi kemudian baru nanti kita citasi, lalu setelah Betul. kita citasi, kita translate. Nah, tapi translatornya seperti tadi yang saya contohkan. Karena Mm-mm. di tulisan kita itu ada citasinya begitu ya, karena citasi ini menggunakan Mendeley begitu. Jadi kita Ya. translate-nya satu kalimat, tapi jangan kena citasi yang kita blok seperti ini. Oh ya, jangan kena sumbernya ya. Iya, jangan kena citasinya. Kalau sudah seperti Mm-mm. ini, baru kita insert. Jadi kita jaga Oke. citasi ini tetap digital. Baru nanti setelah kita translate, baru kita gunakan Grammarly untuk memperbaiki tata bahasa Inggrisnya begitu, Bapak. Oke. Oke. Oke, Sip, sip. oke, baik, Clear, clear. Bapak. Oke. Baik, terima kasih, Bapak. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bapak Rum. Mas, untuk register di Mendeley Desktop dan Grammarly akunnya bebas ya? Oke, untuk Mendeley Desktop, Bapak bisa menggunakan email pribadi Bapak. Bapak bisa menggunakan email Gmail Bapak, Habis akunnya itu bebas. Namun untuk Grammarly, kami mau sarankan untuk Bapak menggunakan akun yang premium. Karena kalau Bapak menggunakan akun yang free, nanti fitur-fitur ini tidak akan terbuka. Sebentar. Nah, oke. Oke, tadi, nah untuk Grammarly, nanti kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang free begitu, yang free, nanti yang hanya terbuka itu fiturnya hanya correctness dan clarity. Hanya 2 fitur ini. Kemudian di sini ada premium issue. Dan lagi nanti kita tidak bisa ubah adjust goals-nya. Oke, jadi untuk penggunaan Grammarly ini nanti akan kita gunakan untuk finalisasi papernya. Dan untuk penggunaan Grammarly lebih lanjut ini nanti akan kita bahas di sesi yang ke-7 begitu ya, karena ini ya, ya, ya. Ya. finalisasi paper. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bisa install dulu Grammarly-nya, kemudian silahkan Bapak Ibu bisa mungkin mencari akun-akun yang premium, bisa membeli akun-akun yang premium. Karena untuk Mm-mm. akun premium yang Grammarly ini di marketplace cukup terjangkau, harganya mungkin hanya belasan ribu begitu. Dan Ya. nanti ketika Bapak Ibu sudah menggunakan akun yang premium, semua fitur ini akan terbuka. Kemudian kita bisa adjust goals juga, kita sesuaikan bagaimana penggunaannya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan Grammarly ini secara maksimal, bisa memperbaiki Mm-mm. apa saja, yaitu correctness, tentang tanda baca, tentang typo, penulisan yang salah, kemudian clarity ini tentang bagaimana kita menyusun kalimatnya. Terkadang kita menyusun kalimat itu terlalu bertele-tele. Sebuah cerita Mm-mm. yang cerita ini diceritakan oleh temannya teman saya. Nah, seperti itu kan terlalu bertele-tele begitu. Nah, nanti oleh Grammarly akan diperbaiki. Kalimat ini sebaiknya bagaimana itu akan diperbaiki clarity. Kemudian engagement itu nanti juga akan memperbaiki dari
keragaman kosakata yang digunakan. Kalau misalkan kita terlalu sering menggunakan important, nanti Grammarly juga akan mendeteksi kok kayaknya kurang menarik kalau bahasanya important terus. Kemudian nanti akan diberikan saran-saran sinonim kosakata-kosakata lain. Kemudian untuk delivery ini nanti akan membantu tentang SPOK-nya. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh pembaca itu juga akan diterima, maaf, yang ingin disampaikan oleh penulis itu juga akan diterima maksud yang sama oleh pembaca itu akan dikoreksi dengan delivery. Seperti itu, Bapak. Oke, oke, baik. Nah, sebenarnya ini ada Pak Basri belum bisa download Grammarly. Nah, monggo Bapak, mungkin kita bisa manfaatkan waktu nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mengalami kendala, kita bisa manfaatkan waktu kalau ada yang mau share screen bisa sekarang, nanti mungkin sampai pukul 20.30 baru kita lanjutkan untuk memasukkan referensi-referensi ke dalam Mendeley-nya. Monggo Pak Basri mungkin bisa share screen terkait kendalanya. Bagaimana Bapak? Sudah di share screen kendalanya bagaimana? Sudah ini ya. Iya. Ini Sudah? sampai di sini. Lanjut kemana? Klik Download ya. download Bapak. Nggih, klik download. Baru Tetap download Bapak. sudah. Sudah ya. Tetap download Bapak. Tetap download di sini klik. Baru 2 kali. Ya, oke. Bentar, kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Nah, Tekan aja satu ya. sebelum kita install Bapak, pastikan untuk semua Microsoft Office-nya sudah tertutup ya Bapak. Tidak membuka Microsoft Office. Iya, enggak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silahkan bisa diklik installnya. Buka Hah? file. Bisa diklik buka file Bapak salah satu saja. Klik Saya sekali saja. hapus satu Mas ya. Boleh, silahkan. Oke, buka file. Sudah Bapak? Sudah muncul instalasi Grammarly-nya? Get start ya. Install Bapak, klik install. Install lagi. Get start. Get Get started. start ya. Oke, get started. Kemudian install. Finish. Finish. Sudah Bapak. Oke. Nah, sudah selesai. Kalau sudah finish berarti Grammarly-nya sudah terpasang Bapak di Microsoft Word-nya. Berarti buka di Word-nya. Silahkan buka di Microsoft Word-nya Bapak. Nah, mungkin Bapak bisa stop share screen dulu, nanti Stop kemudian share ya. share. Nanti silahkan di-share untuk Microsoft Word-nya. Oke. Jadi untuk malam ini Bapak Ibu nanti kita akan pastikan dulu untuk alat-alat yang akan kita gunakan itu sudah siap dulu agar ketika langkah-langkah selanjutnya Bapak Ibu tidak terkendala alat lagi. Jadi kita harus menyiapkan alat agar sesi-sesi kedepannya Bapak Ibu dapat mengikutinya tanpa kendala begitu ya. Ya. Bagaimana Pak Basri? Sudah dicek untuk Microsoft Word-nya? Sudah ada open Grammarly sudah Oke, ada. sudah Pak, sudah aman Bapak, sudah bisa digunakan. Nah, tinggal nanti untuk akunnya silahkan nanti Bapak Ibu gunakan akun yang berbayar atau akun yang premium karena Oh, berarti, kalau nanti Bapak bisa membeli akunnya terlebih dahulu untuk Grammarly. berarti beli dulu akun di Shopee ya, Mas. Bisa beli di Shopee, bisa di penjual-penjual akun yang lain juga Bapak.
Oke. Oke, aman Sudah Bapak? ada nih Mas. Sudah Sudah. sudah ada. Oke, baik, sudah aman berarti Bapak. Oke, ya sudah aman. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mengalami kendala instalasinya atau aman semua. Oh, sebenarnya ada dari Bapak Pak Rum. Ada pertanyaan tentang redaksinya diperoleh dari AI, kemudian diparafrase dengan Quillbot bagaimana? Nah, sebenarnya gini ya Pak, untuk Quillbot sendiri itu juga AI, maka kalau Bapak Ibu menggunakan Quillbot untuk parafrase, itu sebenarnya hanya membantu kita untuk mencari pola kalimat yang lain selain yang kita ambil. Tapi nanti ketika Bapak Ibu memasukkan dalam papernya, silahkan diparafrase manual lagi, karena masih bisa terdeteksi plagiasi AI. Gitu. Oke, oke. Iya ya, itu masalah plagiasi lagi. Iya, masalah plagiasi AI itu biasanya terjadi kalau misalkan Bapak Ibu hanya parafrase tapi menggunakan Quillbot, sekalipun sudah dihumanis, biasanya bahasa Mm, mesin mesin itu masih tetap ada. Karena sering saya menemukan ketika saya menulis menggunakan mm, awalnya mm. bahasa saya sendiri, saya menyebutkan sebuah istilah itu. Ya, istilah yang saya gunakan. Tapi ketika menggunakan AI, walaupun istilahnya sama, tapi mungkin kosakatanya lain. Nah, itu kan terdeteksi Hmm, yang awalnya menggunakan pola kalimatnya seperti ini, kenapa yang di bawah berbeda. Itu biasanya mungkin terdeteksi AI-nya dari situ, Bapak Ibu. Jadi, iya. pasti harus diparafrase manual. Izin Kemudian, Mas, oke, silakan Pak Sylvester. berarti sarannya lebih enak biar bebas dari plagiasi kita pakai Grammarly aja ya, Nah, gitu. untuk Grammarly itu sebenarnya bukan untuk parafrase ya, Pak. Tapi Grammarly itu nanti membantu ketika di akhir dalam bahasa Inggrisnya kita memerlukan ngecek lagi apakah ada kalimat-kalimat yang salah penulisan, kurang tepat dalam penggunaan is, are, atau the, atau mungkin tanda koma, tanda titik. Nah, itu nanti Mhm. Grammarly membantunya di situ. Tapi untuk Oh, parafrase, Bapak Ibu silahkan parafrase manual saja. Jadi, sekalipun Bapak Ibu parafrase manual dan bahasanya berbelit-belit, tidak masalah. Karena nanti di akhir kita akan gunakan Grammarly untuk memperbaiki tatanan bahasa. Jadi grammar itu oh, memperbaiki tatanan bahasa, bukan memparafrase. Lebih tepatnya seperti itu, Pak. oh, baik, baik. Oke, oke, Kasih baik. Mas, ya, Sama-sama, Bapak. clear, clear. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hadi, aplikasi apa yang tepat untuk cek plagiasi? Nah, selama ini untuk cek plagiasi eh, di jurnal-jurnal Scopus sekalipun masih menggunakan Turnitin atau iThenticates begitu. Biasanya yang digunakan dua itu, Turnitin atau iThenticates seperti itu. Biasanya itu adalah aplikasi-aplikasi yang disarankan untuk mengecek plagiasi. Dan nanti kalau Bapak Ibu ingin cek plagiasi Turnitin, pastikan untuk cek plagiasi Turnitinnya adalah akun Turnitin yang no repository. Karena terkadang ada Bapak Ibu yang kurang memperhatikan Turnitinnya, malah masuk ke repository Turnitin, dan nanti kalau Bapak Ibu cek plagiasi lagi malah akan semakin tinggi. Jadi silahkan pastikan untuk Turnitin yang digunakan adalah yang no repository. Atau nanti Bapak Ibu bisa kami bantu untuk cek plagiasinya. Bapak Ibu bisa kirimkan filenya ke kami, nanti akan kami Oke, bantu cek itu penting. Turnitinnya. Jadi ya, Bapak Ibu mendapatkan fasilitas cek Turnitin untuk satu papernya, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada dari Mantap Pak itu. Nugan. Oh, nah, baik Bapak. Silahkan nanti kalau membutuhkan Turnitin atau cek plagiasi. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ada Pak Nugrahanto untuk Perplexity. Nah, untuk Perplexity itu, jadi kan untuk Perplexity ini kan membantu kita mendapatkan referensi-referensi begitu ya Bapak. Sebenarnya bisa kita gunakan, tapi harus kita cross check lagi Bapak Ibu. Karena AI itu kan terkadang em, hanya mungkin membaca database-nya itu tidak langsung dari Scopus. Tentunya yang pertama harus kita pastikan ketika nanti Bapak Ibu menggunakan AI seperti halnya Perplexity, referensi-referensi yang disajikan harus kita cross check ulang apakah ada di Scopus atau tidak, itu yang pertama. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan referensi dari Perplexity atau AI yang lain, Bapak Ibu silahkan ambil kalimatnya boleh, tapi harus tetap parafrase manual. Jadi
AI itu memang sangat membantu. Kembali lagi seperti kemarin yang saya katakan adalah AI itu sangat membantu, tapi di lain sisi AI itu juga sangat liar. Kalau kita tidak bisa menggunakan AI itu secara baik, tidak bisa menggunakan AI itu secara bijak, nanti malah akan menjerumuskan kita ketika sudah submit atau kita cek plagiasi, begitu ternyata terdeteksi plagiasi AI-nya tinggi. Walaupun tingkat plagiasinya mungkin katakanlah 10%, 5%, tapi kalau plagiasi AI-nya tinggi sampai 90% gitu juga tidak akan tembus ke jurnal-jurnal yang Bapak Ibu tuju. Maka dari itu silahkan usahakan parafrase tetap manual Bapak Ibu. Karena paper kita, tulisan kita juga menggunakan bahasa kita sendiri. Bahasa itu adalah rasa begitu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, yang lain untuk alat-alatnya aman guys sejauh ini. Aman, Pak. Baik, kalau misalkan aman, nah mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu. Selain kita instalasi alat malam hari ini, kita juga akan memasukkan referensi-referensi yang sudah kita cari kemarin. Nah, kemarin ketika Bapak Ibu eh, mengikuti sesi yang kedua, kita akan melakukan pencarian referensi-referensi terbaik. Tentunya referensi-referensi terbaik yang sudah kita download kemarin kan tidak akan kita diamkan begitu saja. Tidak akan kita diamkan referensi tersebut hanya ada di folder download begitu ya. Tapi kita perlu yang namanya memasukkan referensi-referensi ini ke dalam Mendeley. Nah, kemarin saya menyimpan referensi judulnya di sini. Referensi batch 39. Nah, ini referensi-referensi yang sudah kita download kemarin, Bapak Ibu. Nah, nanti silakan untuk referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu download, masukkan ke dalam Mendeley. Oke, silakan nanti untuk memasukkan ke dalam Mendeley, Terus, Bapak Ibu buka Mendeley-nya. Kemudian di bagian fitur Mendeley ini, di bagian My Library, ini kita bisa membuat folder baru dengan cara create folder. Jadi kalau kita langsung masukkan ke sini, nanti akan masuk ke Mendeley, tapi pasti akan bercampur dengan referensi-referensi yang lain. Nah, agar penataan ini lebih rapi, silahkan nanti Bapak Ibu bisa gunakan create folder di sini. Jadi kita buat rak baru untuk menambahkan referensi-referensi kita. Misalkan referensi batch 39. Saya buat folder referensi batch 39 seperti ini. Langsung di enter saja. Nah, nanti akan muncul jendela kosong seperti ini Bapak Ibu. Di atas ini bertuliskan referensi batch 39. Akan kosong seperti ini. Lalu Bapak Ibu tinggal masukkan referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu download kemarin. Caranya nanti Bapak Ibu silahkan gunakan fitur add file. Sebentar. Oke, di sini. Nah, di bagian pojok kiri atas Bapak Ibu, di bagian file. Nah, ini Bapak Ibu akan ada di bawah file ini ada bertuliskan add. Nah, bertuliskan add. Nah, di bagian add ini di samping kanannya itu ada segitiga kecil terbalik, bertanda segitiga kecil terbalik. Dan jika kita klik, nanti akan muncul beberapa pilihan untuk memasukkan file referensi yang sudah kita download kemarin. Yang pertama ada add file, ada add folder, watch folder, dan add entry manually. Nah, tapi di sini kita fokus menggunakan dua fitur saja, add file dan add entry manually. Karena untuk add file dan add folder ini fungsinya sama, maka kita gunakan yang tampilannya lebih familiar menggunakan add file. Kalau watch folder ini hanya kita gunakan untuk melihat folder, jadi tidak kita gunakan, maka kita fokus menggunakan dua fitur ini, add file dan add entry manually. Nah, kita gunakan dulu fitur yang pertama, di sini adalah add file. Nah, kita klik saja add filenya, lalu nanti akan muncul ke bagian Nah, nanti akan muncul pop-up kecil seperti ini. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa arahkan ke
folder di mana Bapak Ibu menyimpan referensinya. Seperti halnya kalau saya tadi di bagian download, kemudian saya cari foldernya itu adalah referensi batch 39. Nah, di referensi batch 39 ini, kalau sudah kita buka, nanti akan banyak file-file referensi yang akan kita masukkan ke dalam Mendeley. Cara untuk memasukkannya, tinggal nanti Bapak Ibu blok semua referensinya saja. Jadi kita klik salah satu, lalu kita tekan Ctrl A atau Command A di MacBook. Jika sudah terpilih semua seperti ini, tinggal kita open. Nah, kita tunggu dulu sampai Mendeley membaca dokumen-dokumen yang kita tambahkan di dalam Mendeley kita. Nah, kemudian, jika sudah kita add file seperti ini, Bapak Ibu, yang perlu kita pastikan lagi di sini adalah kelengkapan metadata. Apa saja metadata itu? Nah, metadata yang kita harus perhatikan, harus kita lengkapi, itu yang pertama ada author. Jadi, silakan Bapak Ibu screening secara cepat ketika Bapak Ibu sudah memasukkan file referensinya. Silahkan Bapak Ibu screening secara cepat. Di bagian kolom author di sini, jangan sampai ada yang kosong. Jangan sampai ada nama author yang tidak tertulis di dalam Mendeley ini. Pastikan semua terisi. Kemudian yang kedua yang kita harus cek kelengkapannya itu adalah judul. Pastikan di dalam judul di sini ini semua terisi, jangan sampai ada yang kosong. Kemudian yang ketiga ada tahun, tahun juga harus terisi. Kemudian yang keempat ada publish in. Di bagian publish in ini juga harus terisi Bapak Ibu. Jadi ada 4 metadata di sini ini harus terisi, jangan sampai ada yang kosong. Pastikan lagi screening secara cepat saja. Kalau misalkan masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi. Dan untuk melengkapinya, Bapak Ibu, tidak perlu Bapak Ibu manual, kita bisa gunakan cara praktisnya. Nah, misalkan contohnya di sini, mungkin saya kosongi autornya. Oke, saya kosongi autornya, yang di sini saya kosongi nama jurnalnya, begitu. Kemudian kita kosongi juga nama autornya. Nah, oke, misalkan kita menemukan 2 dokumen yang kosong seperti ini. Nah, untuk membetulkannya, nantinya Bapak Ibu tinggal klik kiri saja, klik kanan saja pada dokumen ini. Dokumen yang ingin kita betulkan, kita klik kanan, kemudian kita klik update detail. Klik update detail, langsung otomatis autornya terisi. Kemudian yang kedua, juga sama. Kita klik kanan, kemudian kita klik update detail. Klik update detail. Oke, langsung Bapak Ibu otomatis terisi. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu menemukan ada file yang kalau kita klik kanan ternyata klik kanan update detail ternyata gagal. Nah, misalkan Bapak Ibu menemukan kasus yang seperti itu, coba nanti Bapak Ibu cek lagi di bagian detail di sebelah kanan sini, bagian detail. Silahkan nanti Bapak Ibu scroll ke bawah, di bagian katalog IDS, pastikan ada DOI-nya atau DOI ini, kolom DOI ini terisi. Nah, kalau misal kolom DOI-nya ini kosong, nah kemungkinan kalau kita klik kanan update detail itu tidak bisa. Tapi ada juga yang bisa. Nah, nanti misalkan di sini kosong Bapak Ibu, di bagian katalog EDS DOI ini kosong, silahkan Bapak Ibu lengkapi dulu DOI-nya. Nah, cara melengkapi DOI-nya tinggal nanti Bapak Ibu klik 2 kali, klik kiri 2 kali di bagian dokumen yang kosong ini untuk kita buka detail dokumennya. Lalu jika kita sudah buka detail dokumennya di sini, silahkan cari DOI yang ada di bagian di bagian dokumennya ini, di bagian papernya ini. Nah, biasanya di bawah sini. Di sini kita menemukan DOI. Tinggal kita blok saja, kemudian kita copy. Nah, kita blok DOI-nya, kemudian kita copy. Nah, kita blok DOI-nya, boleh full dari HTTPS seperti ini, boleh sampai
angka 10 titiknya ini, 10 titik ini boleh kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita kembali ke bagian kolom katalog IDS di sebelah kanan, kita pastekan di bagian kolom DOI. Paste. Jika sudah, kita klik kaca pembesar. Jangan lupa, kalau kita sudah menambahkan DOI, kita klik lookup atau kaca pembesar. Oke, nanti kalau sudah bertuliskan lookup sukses, baru kita cek ke bagian My Library lagi. Kita kembali ke My Library di sini. Lalu kita cek yang tadinya kosong, di sini sudah otomatis terisi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk metadata ini karena akan sangat penting, nantinya akan dicantumkan di daftar pustaka, jangan sampai metadata ini ada yang kosong. Kalau masih ada yang kosong, silahkan Bapak Ibu perbaiki, silahkan dilengkapi, bisa menggunakan cara seperti tadi, update detail atau klik lookup DOI-nya. Oke, nah sepertinya ada Bapak Selvister yang raise hand. Silahkan Bapak, ada yang ingin tanyakan? Ya Mas, izin tanya Mas. Nggih, Saya kan sudah seleksi ya jurnalnya tadi di Scopus. nggih, Nah, ternyata di situ kan maksimum downloadnya up to 50 paper saja. Nah, iya, setelah saya download 50 papernya dan saya masukkan ke Mendeley yang ini, saya menemukan yang sama tadi kejadiannya. Autornya nggak kelihatan, ada beberapa dua dokumen itu. nggih. Nah, setelah saya update detailnya, dia nggak mau, Mas. Oke, nah mungkin bisa Iya, share screen Bapak. Coba kita cek kendalanya. iya, ya, saya coba ya. Nggih, silakan Bapak. Terbaca ya, Mas? Sudah terlihat Bapak di sini? Iya, itu kan bisa dilihat tuh, ada beberapa yang 2 apa 3 itu ya. Oke. Iya, yang misalnya yang tentang ini ya, UMKM Navigating COVID-19 yang tahun 2022 itu misalnya. Nggih. Tadi Kalau kan Bapak, Mas bilang klik kanan, update detail ya. ya. Saya lakukan beberapa kali nggak bisa muncul autornya lagi. Oke. Nah, apakah Ah, Bapak ini memasukkan file-file ini menggunakan add file? iya, iya. Oke. Nah, di sini sepertinya ada kesalahan ketika Bapak memasukkan filenya, Bapak. Karena Hmm, hmm, karena di sini di bagian kiri sini kalau Bapak Ibu menggunakan add file itu iya. pasti di sini akan ada PDF-nya, ada logo merah. Hmm. Nah, di tempat Bapak ini tidak ada logo merahnya. Nah, coba bisa diinputkan ulang terlebih dahulu Bapak untuk Oh, oke, oke. referensi-referensi ini. Jadi silakan nanti Bapak bisa mungkin hapus dulu untuk foldernya ini, kemudian Bapak Iya, buka buat folder baru, add file kan lagi. iya. Kalau sudah di add file, nah kalau misalkan di sini sudah ada logo PDF-nya merah, baru Bapak coba update detailnya. Mas, Nggih? Mas, logo PDF merah yang di di kanan ini ya, yang di bawah judul autor ini ya, Iya Bapak, yang ada tanda ini ya, iya view di itu. nggih, di sini Oh, juga oke, ada Bapak di sini di yang saya tanda ini harusnya ya, ada bertanda merah untuk logo PDF. Kalau misalkan tidak ada logo PDF merah seperti ini, berarti tidak ada file yang masuk Bapak, hanya metadatanya baik, saja. baik. Gitu. Saya coba lagi ya, Mas ya. Nggih, silakan Makasih, Bapak, Mas. Ya. sama-sama Bapak. Bagaimana kalau sudah ada apa namanya yang kita awal Bagaimana Bapak? sudah ada jurnal-jurnal yang kita sudah download sebelumnya, itu aja enggak usah. Bisa kita Oke. pakai itu. Nah, bisa, tapi perlu kita cek lagi Bapak, apakah referensi-referensi yang sudah Bapak download sebelumnya sudah termasuk referensi-referensi dari Scopus atau belum. Kalau misalkan kurang yakin apakah sudah dari Scopus atau belum, silahkan nanti Bapak bisa download referensi dari Scopus, kemudian masukkan ke Mendeley itu lagi. Oh iya iya. Oke Nggih. Mas. Baik, Kasih. Izin Bapak. Mas Terima kasih. Rian, Ya, silakan Ibu Nurmiati. ada yang kosong publishernya, boleh dilihat kan? Boleh, Ibu, silakan. Bisa share screen terlebih dahulu.
Ini, Oke, nggih. Nah, bagaimana Ibu? ini publish-nya kosong. Kosong. Kemudian di Ah, update detail bisa Ibu? sudah tapi belum muncul. Coba kita ulangi Ibu. Klik kanan yang mau di update detail. Boleh yang itu, update detail. Mm-mm. Oke, gagal. Kemudian coba Ibu klik di sini, di bagian DOI, di lookup. Di sini, Ya, di bagian kaca pembesarnya Ibu diklik. mm-mm. Oke, Look lookup up file. fail. Nah, kalau misalkan Ibu menemukan kasus seperti ini, silahkan Ibu sign out dulu Mendeley-nya, lalu di Mm-mm. sign in ulang. Oh ya, Oke, jadi baik. jangan hanya ditutup Mendeley-nya, tapi perlu Ibu sign out di bagian file, nanti di sign out, kemudian sign in ulang menggunakan Oh, email yang sama. sama. Oh ya, baik. Iya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, tadi ini adalah cara pertama untuk memasukkan referensi-referensi yang kita akan Saya masih gunakan tertinggal nantinya. masih, Bagaimana Bapak? masih tertinggal tadi menggunakan Mendeley ini. Oke, Bapak. Tertinggalnya di bagian mana Bapak? Cara memasukkan referensinya? Bagaimana Pak Basri? Lanjut saya dulu, Mas. Oke, baik Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, di sini tadi kita sudah praktekkan bagaimana cara penggunaan Mendeley memasukkan referensi dengan cara yang pertama yaitu add file. Nah, untuk yang cara kedua kita akan gunakan yang namanya add entry manually seperti tadi. Jadi di bagian segitiga kecil di sini, sebelah samping add ini akan kita klik. Kalau kita klik nanti akan muncul beberapa fitur ini. Nah, tadi kita sudah gunakan add file. Jadi kita gunakan add file ketika Bapak Ibu memiliki file referensinya, bukan hanya metadatanya saja. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki file referensinya dalam bentuk PDF, silahkan gunakan add file. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin memasukkan referensi berupa buku, berupa mungkin apa ya, undang-undang, begitu. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa gunakan add entry manually. Nah, di add entry manual ini pilihannya sangat banyak Bapak Ibu. Tipenya nantinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin memasukkan buku, silahkan tuliskan, pilih tipenya buku. Kalau misalkan mau yang lain, misalkan statute, boleh statute, kemudian web page, boleh web page. Nah, kalau misalkan di sini yang sering kita gunakan selain dari artikel jurnal itu adalah buku atau book, maka tinggal nanti Bapak Ibu pilih saja tipenya itu menjadi book. Lalu di bagian metadata di bawahnya ini silahkan nanti Bapak Ibu isikan manual seperti halnya namanya add entry manually. Jadi kita harus tuliskan manual. Karena apa? Biasanya kalau buku, sekalipun kita memiliki e-booknya, kita insert ke dalam Mendeley, kita add ke dalam Mendeley, Mendeley tidak akan langsung membaca judulnya, tidak akan langsung membaca autornya secara otomatis. Karena biasanya buku itu halaman judulnya berupa gambar. Biasanya akan terkendala di situ. Maka dari itu, nanti ketika Bapak Ibu memiliki buku, baik e-book ataupun buku cetaknya, silahkan masukkan referensi tersebut menggunakan add entry manually. Lalu pilih tipenya buku, kemudian tinggal kita isikan judul bukunya. Judul bukunya misalkan cara menembus Scopus. Nah, silahkan nanti disesuaikan judul bukunya, ini judul buku Bapak Ibu yang ingin dimasukkan. Kemudian untuk nama autornya, nah di nama autor di sini tertulis last name, first name. Tapi untuk penulisan nama autor, Bapak Ibu tidak perlu dibalik. Jadi tuliskan nama lengkapnya saja, tuliskan nama terangnya saja, tidak perlu dibalik. Misalkan nama saya Wiyam Mahyasadi. Ya sudah, sebagai autor kita tuliskan saja namanya Wiyam Mahyasadi seperti ini. Lalu jika sudah, tinggal kita enter saja Bapak Ibu. Nanti dari Mendeley akan otomatis dibalik. Gitu juga untuk nama yang selanjutnya, misalkan nama Mbak Biwi, Biwi Faiza, Biwi Faiza.
enter saja. Langsung otomatis Oke. dibalik. Nah, jadi untuk penulisan nama Oke. autor seperti itu. Kalau misalkan ada 5 autor, silahkan tuliskan semua. Kalau Hmm. misalkan ada hanya satu, silahkan tuliskan satu. Disesuaikan kembali Bapak Ibu. Nah, kemudian selain nama autor yang nama orang begitu, biasanya ada nama Ya, autor yang berupa institusi atau lembaga. Nah, betul. beda halnya dengan nama orang. Kalau misalkan nama autornya dari yang mengeluarkan undang-undang atau buku itu dari sebuah Kementerian Pendidikan begitu ya. Nah, silakan di bagian nama autornya tuliskan Kementerian Pendidikan seperti ini. Namun untuk nama autor yang seperti ini jangan di-enter. Kalau di-enter nanti akan dibalik pendidikan kementerian. Pasti kan tidak akan sesuai. Maka dari itu, untuk nama autor yang institusi or organization seperti ini, tinggal Bapak Ibu pilih saran di bawahnya yang ada tanda kurungnya di belakangnya di sini. Yang tidak dibalik. Langsung diklik saja. Nah, nanti Mendeley ini akan membaca bahwa autornya ini sebuah institusi, sebuah organization. Jadi tidak akan dibalik Hmm. menjadi pendidikan, kementerian. Nah, Hmm. 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 oke, untuk autor seperti itu. Kemudian yang perlu kita isikan yang selanjutnya adalah tahunnya. Nah, tahun di sini silahkan dituliskan tahun terbit buku tersebut. Lalu Hmm. halaman. Nah, halaman ketika kita masukkan metadata di sini, silahkan Bapak Ibu masukkan halaman keseluruhan bukunya. Bukan di halaman berapa Bapak Ibu mengambil kalimat yang ingin Bapak Ibu tuliskan, disitasi bukan. Tapi halaman keseluruhan bukunya. Bisa dilihat dari daftar pustaka saja. Misalkan daftar pustaka terakhir itu halaman 189, ya sudah, tuliskan saja 189 seperti ini. Oh, Kemudian, bukan jumlah halaman ya, Mas. Maaf. ini di sini Bu- jumlah halaman, keseluruhan halaman, tapi yang tertulis di daftar pustakanya saja, Bapak. Jadi tidak perlu ditambahkan, misalkan yang terakhir dituliskan daftar pustaka itu 189, kemudian ditambahkan halaman judul 2, kemudian tambahkan halaman Romawi 4, tidak perlu, tapi langsung yang tertulis saja. Begitu, Bapak. Oke, kemudian setelah halaman, kita turun ke abstrak. Abstrak text author keyword. Nah, ketiga ini tidak perlu kita isikan. Jadi untuk add entry manual yang buku, ketiga ini tidak perlu kita isikan. Kita lewati saja, kosong. Biarkan kosong saja. Lalu di bagian kota, city, ini yang perlu kita isi. Kota terbit bukunya, misalkan Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, oke, kita pilih Yogyakarta. Kemudian edition, silahkan tuliskan edisi keberapa jika ada. Jika tidak, tidak perlu diisi. Kemudian untuk editor, nah untuk penulisan editor caranya sama dengan penulisan autor. Kalau misalkan nama orang seperti tadi, Wia Mahyasadi, seperti ini langsung di-enter saja, nanti otomatis terbalik. Kalau misalkan kementerian, sebuah organisasi, institusi, tuliskan kemudian pilih bawahnya. Lalu setelah itu kita turun ke bawah, yaitu ada publisher. Nah, di bagian publisher silahkan diisikan penerbitnya. Misalkan Elsevier kah, atau Taylor and Francis, Erlangga, Yudhistira, dan lain sebagainya silahkan dituliskan. Sesuai dengan buku yang Bapak Ibu ingin cantumkan. Publisher sudah. Nah, URL silahkan dicantumkan jika Bapak Ibu memiliki alamat URL-nya. Jika tidak, tidak masalah, dikosongi saja. Kemudian DOI tidak harus diisi. Nah, buku biasanya kita memasukkan ISBN-nya. ISBN-nya silahkan dituliskan di sini. Silahkan masukkan nomor ISBN-nya. Misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Masukkan nomor ISBN-nya. Lalu yang terakhir, nah kalau Bapak Ibu memiliki e-booknya, silahkan gunakan fitur add file di sini Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu hanya memiliki buku cetaknya, tidak memiliki e-booknya, tidak masalah. Biarkan ini kosong. Jadi kalau sudah kita isi dari atas sampai bawah ini tadi semua, tinggal kita klik save di bawah sini. Nah, oke, sudah selesai. Kita sudah memasukkan buku yang ingin kita jadikan referensi di sini.
Dan jika Bapak Ibu perhatikan, karena kita add entry manually kemudian tidak kita add file kan, pasti di bagian sini tidak akan ada logo PDF-nya. Dan kemudian di sebelah kanan di sini, kalau kita memasukkan buku add entry manually, biasanya di bagian publish in, di sini tetap kosong. Tapi yang perlu dipastikan adalah ketika Bapak Ibu klik di bagian buku yang baru saja dimasukkan di sini. Bentar. Nah, di sini kalau kita klik kemudian kita ke bagian detail di sebelah kanan, pastikan di publishernya ini sudah terisi. Jadi sekalipun di publisher ini sudah terisi, di bagian publish in ini tetap masih kosong. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting di publishernya ini sudah terisi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan fitur add entry manually, pastikan Bapak Ibu mengisikan metadata yang diperlukan ini selengkap-lengkapnya. Kalau misalkan metadata yang Bapak Ibu masukkan tidak lengkap, maka nanti akan berpengaruh juga di bagian penulisan referensi nantinya. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh nanya ya, Mas? Monggo silakan Bapak. Ya, ini yang saya coba-coba yang agak sedikit kebingungan yang entry manually tadi. Oke. Ya, misalnya untuk ada case di mana ada materi terkait dengan human interest story. Nah, waktu saya collect dokumennya, penulisnya jumlah human interest story-nya ada 9 dokumen, tapi kan harus muncul atas nama lembaga tertentu ya. Jadi nama yayasannya sama kayak gitu, tahun terbitnya sama. Jadi waktu saya masukkan ke entry manual tadi, waktu kita kan kepentingan kita nanti ujungnya disitasi. Waktu Oke. saya sitasi, kebingungan karena yang muncul adalah nama yayasan dan tahun penulisan human interest story-nya. Sementara judul filenya kan nggak muncul di situ. Jadi bingung juga waktu di paragraf tertentu kita mau taruh sitasi cerita ke-8 misalnya, muncul nama yayasan dan tahunnya saja. Itu gimana baiknya Mas ya? Ada 9 dokumen human Oke. interest story, Oke. tapi penulisnya muncul nama yayasan saja, tahun terbitnya sama. Waktu kita sitasi kan muncul 2 itu, nama yayasan dan tahun terbit. Sementara ada 9 dokumen yang ceritanya berbeda. Kayak gitu. Nah, itu Oke. yang saya bingung. Kalau kan ini kan mekanismenya harus masuk ke tadi yang add file Add entry manual manually. itu. Oke. Itu gimana? Ada saran kah Mas kasus ini? Baik. Nah, kalau misalkan nanti eh Bapak mau memasukkan tadi ada 9 dokumen yang berbeda begitu nggih. Nah, nanti Bapak harus masukkan add entry manualnya satu persatu kalau misalkan memang mau mengambil tiap masing-masing dokumen tersebut. Tapi kalau misalkan Mm-mm. memang dokumen tersebut terdiri dari satu kesatuan dan kemudian Bapak masukkan autornya sebuah institusi tadi, kemudian Mm-mm. tahun terbitnya tahun terbit yang secara keseluruhan Sama. tadi, itu tidak masalah Bapak. Karena nanti kan yang di bagian daftar pustakanya pasti juga akan terisinya ada judulnya juga. Ada judul bukunya, ada Oh, autornya, ada tahunnya. Itu tidak masalah. Memang kalau di bagian citasinya nanti akan tertulis nama yayasannya dan tahunnya saja. Itu tidak masalah Bapak. betul. Oke. Oh, itu yang saya bilang loh. Nama yayasan Yayasan A 2025. Paragraf berikut Yayasan A 2025 lagi. Padahal kita maksudkan kontennya berbeda. Oh, nggak apa-apa ya, Oke. Mas. Ya, kayak gitu ya, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa Oh, Bapak, tidak siap, apa-apa. siap, Tidak masalah. sip, sip. Oke, oke, oke. Yuk, Baik Bapak. makasih banyak, Mas. Sama-sama Ya, Bapak. Baik. ya. Mas, izin Mas Ian, Oke, eh, silakan Ibu. kemarin kan waktu kita cari referensi kan ada beberapa keyword ya, taruhlah misalnya 5. Terus Ya. saat ini pada saat kita mau convert masukkan ke Mendeley, apakah kita cukup bikin satu folder atau kita buat folder per keyword? Sebaiknya bagaimana, Mas? Oke, nah itu nanti kalau misalkan hal seperti itu, silahkan kembali lagi ke Bapak Ibu masing-masing. Kalau dari saya, mungkin
saran dari saya lebih baik nanti Bapak Ibu buat per keyword. Karena kalau Bapak Ibu menulis paper, mungkin untuk paper yang kedua, paper yang ketiga, itu juga ada keyword-keyword yang sama. Jadi kita bisa ambil referensi dari yang sudah kita download. Tapi kalau misalkan kepentingannya, misalkan sekarang saya menulisnya tentang eh, hukum, besok menulisnya tentang pendidikan, misalkan berbeda seperti itu, oke kita gabungkan referensinya per paper saja. Tapi kalau Bapak Ibu menulis di satu bidang yang sama, terus menerus papernya satu bidang yang sama, nah silahkan. Lebih baik kita buat file referensinya, menyimpan file referensinya baik di file manager di laptop kita ataupun di Mendeley itu bisa per keyword agar lebih apa ya, terorganisir saja begitu Ibu. Baik, Mas ya. Ya, baik. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi dari Mas, Pak. saya share dulu karena tadi saya tertinggal ini. Oke, silakan Bapak. Ada yang mau di-share Nah, silakan. ini saya share dulu ini. Tinggal tadi ada. Oke, bagaimana Bapak? Terus Bagaimana? masuk di Mendeley ya. Masuk dulu di Enggak Bapak. Nah, jadi jangan Microsoft Word-nya Bapak yang dibuka, tapi Mendeley-nya saja yang dibuka. Sudah ya. Yang Bapak share adalah Microsoft Word-nya Bapak. Sudah terbuka, Mas. Yang di-share Bapak adalah Microsoft Word-nya. Jadi saya tidak bisa melihat Mendeley Bapak. Oh, Close ini dulu Bapak. ini. Di stop share screen dulu Bapak. Kemudian Hmm. dibuka untuk Mendeley-nya. Buka langsung Mendeley, Mas. Enggak, dibuka Mendeley-nya. Di Word kan? Mendeley-nya saja Bapak. Mendeley di aplikasi Mendeley desktop-nya Bapak. Seperti ini. Bisa Bapak? Tadi ini ya. Ini masih Microsoft Word-nya Bapak. Aplikasi Mendeley-nya saja. Oh, aplikasi. Oh, berarti saya belum. Berarti harus download dulu ya, Mendeley-nya ya. Sudah terpasang Bapak Mendeley Bapak. Bapak sudah memiliki Mendeley, tapi ini Bapak masih membuka Microsoft Word-nya. Oke. Jadi mungkin nanti Bapak buka Mendeley-nya saja Bapak. Aplikasinya di bagian search di laptopnya silahkan diketikkan Mendeley desktop begitu nanti muncul. Ya. Lanjut dulu, Mas. Oh, oke, baik Bapak. Nah, Mas, boleh nanya Mbak? bagaimana Bapak? Silahkan. Ya. Untuk yang tadi yang entry manual itu saya kembali. Kalau kayak Oke. undang-undang begitu, kan Oke. yang publish kan adalah Kementerian Hukum dan HAM ya. Ya, Apapun undang-undangnya. Sementara itu tematiknya kan beda-beda itu. oke. Ah, itu pengalaman Mas gimana sih? Kan autornya nanti kemudian akan autor kita akan ketik Kementerian Hukum dan HAM Oke. tahun berapa undang-undang itu diundangkan gitu. Oke. Nah, Nah, kalau itu oke, gimana? kalau untuk undang-undang itu nanti yang akan muncul di bagian sitasi itu bukan autor tapi nanti judulnya Bapak. Oke, Oh, jadi nanti Mendeley sudah langsung membaca, oh ini tipenya sitasi, ini tipenya itu adalah tipe undang-undang. Jadi yang dimasukkan di bagian sitasinya itu biasanya judul, koma, tahun. Tapi kalau untuk artikel, untuk buku yang hmm. disitasi itu nama autor, koma, tahun seperti itu Bapak. Nanti sudah otomatis. Nanti diklasifikasi sebagai apa ya, Mas? Nanti Kan ada masuknya statut Bapak, generik statut. aja gitu ya? Statut. Generik tadi. Nanti masuknya di sini Bapak, statut. Sebentar. Coba minta tolong coba kalau Oke. dipraktekin kalau kita pasang undang-undang gitu, Mas. Untuk undang-undang sebentar. Misalnya Oke. entry manualnya apa yang kita harus isi? Oke, untuk undang-undang nanti yang harus diisi di sini yang pertama untuk tipenya nanti kita pilih di bagian statut begitu. Nah, di bagian statut
Kemudian nanti ada judulnya perlu, autornya perlu, tahunnya perlu, halamannya juga perlu. Kemudian untuk abstrak, teks, dan author keyword ini sama seperti tadi, tidak perlu kita isi. Kode, kode number, nah ini juga tidak perlu kita isi kalau misalkan ada kode numbernya begitu. Saya juga kurang familiar kalau untuk undang-undang begitu nanti coba bisa dicek-cek lagi. Ini bisa dilewati. Tapi kalau untuk country, public law number ini pasti ada. Kemudian ada source, ada statute Nomor, number. Nah ini silahkan diisi. nomor undang-undang. Oke. Kemudian kalau Bapak memiliki file undang-undangnya silahkan bisa di-add filekan juga. Iya. Kalau Nah, bagaimana Pak? Kalau misalnya undang-undangnya tadi ada PDF-nya, apakah perlu ditambah file saja? Nggak usah di entry manual. Lebih baik ditambahkan lebih baik add entry manual Ibu karena kalau untuk undang-undang untuk buku itu biasanya nanti pembacaan otomatis dari Mendeley-nya itu akan bermasalah. Oh, Maka nanti lebih baik di add entry manual saja. baik. Oke. Oke. Nah, nanti kalau sudah diisi di sini nanti tinggal di save saja Bapak Ibu. Oke, begitu nggih Pak Selvister. Oke, Bisa baik. saya masuk, Mas? Nggih, bagaimana Pak Basri silahkan. Ya, ini saya coba share ini. Ya, ini ya maksudnya, Mas. Oke, Bapak ini menggunakan Mendeley Reference Manager. Nah, nanti Bapak bisa masuk dulu Bapak ke bagian akunnya. Silahkan nanti Bapak masukkan dulu akun Oh, Bapak. begitu. Login dulu, baru nanti masukkan file-file referensinya. Oke, oke. Oke, nanti, Oke, Mas. Oke, Mas. baik Bapak. Sama-sama. Oke, kemudian di kolom chat di sini sepertinya ada pertanyaan dari Pak Rum. Apakah akan ada masalah jika di Windows ada dua Mendeley, desktop dan reference manager? Nah, untuk masalahnya sebenarnya tidak ada. Seperti halnya di laptop saya memiliki reference manager dan Mendeley desktop. Tidak menjadi masalah. Asalkan ketika penggunaannya, misalkan nanti Bapak menulis satu paper. Bapak menulis satu paper ini menggunakan Mendeley Reference Manager. Jangan di tengah jalan Bapak beralih ke Mendeley Desktop. Atau sebaliknya, Bapak sudah mulai menggunakan Mendeley Desktop, kemudian di tengah jalan Bapak menggunakan Mendeley Reference Manager. Nah, itu nanti tentunya akan mempengaruhi di dokumennya. Pasti nanti akan error. Jadi kalau misalkan hanya dua-duanya terinstall tidak masalah. Tetapi untuk penggunaannya silahkan pilih salah satu. Kalau sudah diawali dengan Reference Manager, lanjutkan Reference Manager. Kalau sudah diawali menggunakan Mendeley Desktop, lanjutkan sampai akhir menggunakan Mendeley Desktop terlebih dahulu. Begitu, Bapak. Oke. Kemudian ada lagi dari Pak Agus. Saya ingin memastikan, Mas, yang tadi dijelaskan untuk autor buku terdiri dari suku kata. 3 suku kata memang harus diringkas jadi 2. Oh, nggih. Tetap dituliskan menjadi menjadi 3 kata ya, Pak. Jadi tetap dituliskan Muhammad Quraisy Shihab begitu. Nanti dari Mendeley pasti akan sudah otomatis terbaca. Pasti nanti yang last name-nya biasanya hanya yang nama terakhirnya Shihab, Muhammad Quraisy gitu. Jadi langsung otomatis. Kemudian untuk halaman referensi yang berupa buku yang kita mohon izin sepertinya ada yang bocor. Saya mute terlebih dahulu. Kemudian yang kita tuliskan itu keterangan jumlah seluruh halaman yang with atau hanya halaman yang informasi kita citasi. Nah, untuk memasukkan di add entry manually tadi Bapak, halaman yang kita tuliskan itu adalah halaman keseluruhan buku. Kalau nanti Bapak ingin menuliskan dari halaman di mana kita mengkutip sebuah kalimat itu, nanti ada sendiri caranya ketika sudah menuliskan citasinya. Tapi kalau untuk di add entry manually, silahkan Bapak tuliskan halaman keseluruhan bukunya saja di bagian page tadi, gitu. Oke.
Oke, baik Bapak Ibu. Sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu yang ada di sini? Oke, karena memang sesi ketiga ini hanya optimalisasi laptop dan MacBook. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini tadi akun Mendeley juga harus dibeli Mas ya? Untuk akun Mendeley bisa dibuat saja Bapak. Bapak bisa mendaftar secara free menggunakan email Bapak pribadi. Oke. Bagaimana Bapak Ibu yang lain ada yang ingin tanyakan? Saya tanya Mas William. Ya, silakan Pak Hadi. Ya, ini barusan tadi Mas William ngomong gimana kalau kemudian ada dua Mendeley yang terinstall, desktop dan reference manager ya. Ini baru saya Ya. cek milik saya. Ternyata yang ada di Word itu desktop, tapi kemudian di aplikasi saya coba tadi cari, yang ada itu reference manager. Gimana kalau seperti itu, Mas? Nah, coba Bapak ketikkan coba di aplikasi apakah ada Mendeley desktop atau tidak. Barusan saya coba cek, tidak ada. Tapi yang tergabung dengan Word itu desktop. Nah, mungkin Bapak bisa share screen dulu, Bapak, untuk ini kendalanya mungkin. Oke, ini saya share yang mana? Yang di Word atau yang aplikasinya? Monggo yang di Word saja dulu. Atau mungkin bisa di-share satu screen utuh, biar kita bisa lihat apa yang terjadi di laptopnya, begitu, Bapak. Yang entire screen yang dipilih. Oke. Ya, sambil menunggu Pak Hadi di sini menjawab dari pertanyaan Pak Agus tentang bagaimana menambahkan nomor halaman dari informasi yang kita citasi. Nah, baik Pak Agus. Nah, nanti untuk penulisan nomor halaman yang ingin disitasi mungkin kita akan bahas di sesi yang kelima, Bapak. Karena untuk citasi referensi yang kita sudah kumpulkan, cara mensitasinya kita akan bahas di sesi yang kelima agar tidak tercampur-campur pembawaan materinya. Mungkin mohon maaf, kita akan bahas di sesi yang kelima begitu ya, Pak. Oke, baik, Pak. Bagaimana Pak Hadi? Bisa untuk share screen? Eh, Ada pertanyaan lagi sepertinya ini. Oh, untuk breakdown judul menjadi MSO menggunakan AI. Nah, untuk judul menggunakan AI, oke, untuk judul menggunakan AI itu sebenarnya bisa juga Bapak. Bapak bisa menanyakan judul menggunakan AI, tapi untuk membreakdown jadi MSO, silahkan Bapak breakdown sendiri. Karena sebenarnya pola MSO yang sudah kami jelaskan di sesi yang pertama, itu nanti akan terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Kalau AI itu tidak akan tahu penelitiannya bagaimana. Yang tahu penelitiannya itu adalah Bapak Ibu sendiri, maka untuk membreakdown jadi MSO, silahkan Bapak Ibu sendiri yang membreakdown, jangan diserahkan ke AI begitu. Oke, bagaimana Pak Hadi? Nah, ini sudah terbuka untuk Mendeley-nya. Oke, ini desktop Mas ya? Iya, Pak, Mendeley Desktop. desktop ini. Tadi saya sebentar, saya agak kacau nih sepertinya. Em, saya tadi sempat buka di aplikasi, tapi kemudian yang saya dapatkan ini di sini Mas. Apa layarnya ini tampak Mas ya? Tidak tidak nampak, Pak. Mungkin Bapak kalau Oh, misalkan mau sorry. Berarti saya menunjukkan. eh, Yes. oke, saya berarti geser ke yang lain ini. Ya, silakan bisa di share yang entire screen saja, Bapak. Yang share screen yang entire screen pojok kanan atas. Entire screen pojok kanan atas. Oh Maaf, iya, pojok kiri atas, nggih. oke Ada ya. entire screen, nggih. Silakan di entire screen saja, Bapak. Mm-mm. Apa sudah tampak Mas? Sudah? Nah, ini Mendeley Ah, Reference Manager ini, Bapak, nggih. ya ini reference. Jadi kalau seperti ini kasusnya gimana? Apa saya harus tutup salah satu atau seperti apa ya? Oke, nah, misalkan di sini Bapak kan memiliki dua Mendeley di Ji? laptopnya.
Tapi Bapak ingin menggunakan yang mana dulu yang ingin digunakan, desktop atau reference? Kalau yang Kalau di Word misalnya, tadi saya cek desktop. nah kalau Bapak ingin menggunakan yang Mendeley desktop, silahkan yang referensinya ini bisa di close saja agar tidak bingung mau menggunakan yang mana. Referensinya di close saja di sini ya Pak. Di yang atas ini di pojok kanan atas close-nya. Oh ini oke. Oke. Ini Oke. berarti Nah, ini kan Bapak menggunakan yang desktop nantinya di sini. hmm, hmm, Oke. oke. Oke, coba coba nanti saya review lagi Mas ya. Oke, Oke, baik Bapak. terima kasih Mas Oke, Yam, terima kasih. sama-sama, sama-sama Pak Adi. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin tanyakan? Atau saya rasa sampai di sini sudah cukup aman Bapak Ibu, karena nantinya yang terpenting Bapak Ibu sudah menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, kemudian untuk keperluan penulisan citasi, kemudian bagaimana mengambil referensi ini, kemudian kita citasi, mengambil kalimat ini, kemudian kita citasi, nanti akan kita pelajari lebih lanjut di sesi yang kelima, begitu tentang digital writing. Kemudian untuk penggunaan Grammarly itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut juga di sesi yang ketujuh. Karena kembali lagi Grammarly tadi adalah tools yang membantu untuk finishing papernya. Jadi kita akan gunakan ketika paper itu sudah siap dalam bahasa Inggris tentunya. Oke, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi ini dari kolom chat, yaitu dari Pak Rom. Jika breakdown judul menjadi beberapa MSO secara manual, dan MSO yang berikut adalah sinonim dari MSO utama, bisa ya? Nah, bisa Bapak. Jadi bisa dimanfaatkan breakdown judul MSO itu sebenarnya bisa menggunakan sinonim-sinonim yang serupa juga untuk penentuan judul MSO itu. Jadi kita menentukan konsep MSO itu hanya agar judul yang kita tuliskan, judul yang kita buat itu sudah memuat apa yang ingin kita tuliskan dalam papernya. Jangan sampai kita menuliskan judulnya apa, yang dibahas apa, kesimpulannya bagaimana. Jangan sampai berbeda. Jadi kita harus memastikan ada benang merahnya, menggunakan MSO itu tadi. Ada metodenya, apa yang ingin ditawarkan, temuannya, kemudian S-nya signifikannya, kebermanfaatannya, objeknya apa, yang menerima manfaatnya itu apa. Jadi harus ada benang merahnya, gitu. Oke, begitu Bapak Ibu untuk sesi ketiga. Apakah ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Saya sudah cukup. Oke, baik Bapak, terima kasih. Kemudian yang Oke, lain. baik. Oh, Oke, kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan untuk sesi yang ketiga malam hari ini, mungkin oke, eh, bagaimana Pak Basri? Untuk Mendeley tadi, Bapak bisa menggunakan Mendeley yang reference manager saja. Hah? Bapak, untuk Mendeley-nya, Bapak sudah membuat akun untuk Mendeley-nya? Belum, belum Mas. Nah, mungkin monggo Bapak bisa membuat akun Mendeley-nya terlebih dahulu, kemudian tinggal sign in saja Bapak. Sebenarnya untuk Nanti saya bikin dulu akun Mas. Mungkin besok Nggih. saya WA. Oke Oke, Mas, siap. makasih. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, nanti Bapak Ibu di sini kalau misalkan ada kendala di luar waktu webinar ini, di luar Zoom ini, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan, bisa WA ke saya, bisa tanya ke saya ataupun ke Mbak Biwi, begitu ya Bapak Ibu. Nanti akan kami bantu untuk kendala-kendalanya. Kalau ada yang ingin tanyakan, jangan langsung tanyakan saja Bapak Ibu. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk malam hari ini, materi sesi yang ketiga, kita terkait optimalisasi laptop dan MacBook Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu dapat mempersiapkan alat-alat yang ingin digunakan, alat-alat yang akan sangat membantu dalam penulisannya, agar nanti ketika penulisannya Bapak Ibu tidak terkendala. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pastikan dulu alat-alatnya. Oke, mungkin untuk sesi yang ketiga dari saya bisa saya cukupkan, dan mungkin ada penutupan dari Mbak Biwi. Mbak Biwi, apakah masih bergabung bersama kita di sini?
Oke, baik. Sepertinya Mbak Vivi sedikit terkendala jaringan begitu Bapak Ibu. Jadi sepertinya jaringan dari Mbak Vivi kurang baik. Oke, nah ini sudah muncul Mbak Vivi di sini. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Mbak Vivi. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat malam. Silahkan Mbak Vivi. Ya, baik. Terima kasih Mas Liam atas penyampaian materinya. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya beberapa kali terlempar begitu ya. Oke, Bapak Ibu, untuk hari ini, materi hari ini optimalisasi laptop, semoga Bapak Ibu sudah semua. Dan harapannya yang belum nanti langsung dipraktekkan ya Bapak Ibu. Jadi habis dapat materi langsung praktek pokoknya begitu ya. Kalau ada kesulitan sampaikan di dalam grup begitu, atau memang saya pengennya jabri aja boleh gitu Bapak Ibu, silahkan. Yang penting adalah Bapak Ibu setelah mendapatkan materi langsung praktek biar nggak lupa begitu. Oke, untuk malam hari ini mungkin kita bisa cukupkan gitu nggak? Oke. Kalau misal Ya. nanti kita bisa cukupkan, nanti kalau ada kendala atau hal-hal yang mungkin kurang atau ingin ditanyakan, boleh nanti segera hubungin kami begitu Bapak Ibu. Untuk malam hari Oke. ini, terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan semangat yang luar biasa. Saya mohon izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Oh, Selamat terima kasih Sehat malam. Mas selalu ya. Waalaikumsalam Vivi. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Dah, Ya, selamat Bu. malam. Terima Oke. kasih Mas Assalamualaikum Liam, Mbak, Gabi. makasih Mbak. terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu. Bapak Ibu. Ya, mohon izin menutup ini bersama-sama ya Bapak Ibu. Terima Saya kasih. ketinggalan juga ini.